Semoga Allah senantiasa diistiqomahkan. Baik Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati, sebentar lagi kita akan melewati tahun 2025. Kita akan masuk ke 2026. Sudah musim liburan, sudah aroma-aroma aura liburan. Tapi kita juga ada yang masih masuk kerja ya. Ya, karena memang kita selaku sufi ya, kita diajarkan oleh pengarsa Abah agar menjadi sufi yang bekerja, sufi yang berkarya, bukan sufi yang khalwat di dalam gua saja. Nah, pada malam hari ini saya coba mengupas tentang hal demikian ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, eh, mindset sufi yang benar itu adalah memahami bahwa berusaha adalah ibadah dan juga bekerja itu adalah jihad. Ini bukan sekedar slogan motivasi duniawi ya, tapi ini prinsip ruhani yang sangat dalam, yang narasumbernya yang bersumber dari Al-Quran, dari Sunnah, dan juga dari pemahaman para wali Allah. Kesalahan besar dalam memahami bahwa tasawuf ini hanyalah eh, ber, bertujuan pada kedekatan kepada Allah saja. Apalagi banyak yang salah menyangka bahwa kedekatan kepada Allah dicapai dengan meninggalkan usaha, memutus hubungan dengan sebab-sebab duniawi, lalu menunggu pertolongan Allah turun dari langit. Padahal Allah sendiri menetapkan dalam sunnatullahnya bahwa kehidupan dunia berjalan dengan sebab dan akibat. Contohnya dalam Al-Mulk ayat 9, ayat 15. Yang artinya adalah dialah yang menjadikan bumi mudah bagi kalian, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah dari rezekinya. Nah, di sini kan tertulis bahwa perintah Allah itu apa? Berjalanlah, bergeraklah, ya, bekerja, berusaha. Rezeki memang dari Allah, tapi jalur rezeki dibuka melalui ikhtiar. Jadi ayat ini meruntuhkan anggapan bahwa pasrah tanpa usaha itu adalah bentuk tawakal yang tinggi. Bahwa itu salah. Tawakal dalam pandangan sufi itu bukan mematikan usaha, tapi mematikan ketergantungan hati pada usaha. Nah, ini harus digarisbawahi ya. Sekali lagi, tawakal dalam pandangan sufi itu apa tadi? Bukan mematikan usaha, tetapi mematikan ketergantungan hati pada usaha. Jadi tangannya itu bekerja keras, tapi hatinya tidak bersandar pada hasil. Nah ini hakikat tawakal itu di situ. Ada kisah Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah melihat sekelompok orang itu duduk di masjid. Tidak bekerja, cuma berzikir, cuma berdoa, seperti itu. Lalu ketika ditanya, mereka menjawab, kami orang yang bertawakal. Lalu apa kata Umar? Umar berkata, kalian itu bukan orang-orang yang bertawakal. Kalian itu hanya orang-orang yang bermalas-malasan. Langit tidak menurunkan emas dan perak. Jadi ungkapan Sayyidina Umar ini adalah sindiran. Sindiran sosial tapi
ada makna akidah dan tasawuf di dalamnya. Jadi Allah itu tidak pernah menjanjikan rezeki itu turun tanpa sebab. Bahkan Nabi Adam, ya, Nabi Adam pun nabi yang pernah diajak bicara langsung oleh Allah. Ketika diturunkan ke bumi tetap harus bercocok tanam, ya. Dalam surat Al-Najm ayat 39, dan bahwa manusia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan. Nah, ini ayat ini menghancurkan spiritualis palsu yang mengira kedekatan dengan Allah itu bisa diraih tanpa kesungguhan dan jerih payah. Bahkan dalam urusan akhirat pun Allah menegaskan prinsip usaha. Imam Ibnu Athaillah, ya, ini sangat-sangat keras terhadap mentalitas-mentalitas yang ingin terlihat zuhud, ya, tapi sebenarnya malas. Dalam kitab hikamnya, beliau berkata, keinginanmu untuk meninggalkan usaha, padahal Allah masih menempatkanmu di dunia, sebab akibat adalah syahwat yang tersembunyi. Jadi syahwat itu tidak melulu berbentuk maksiat jasmani, tapi ada juga syahwat rohani. Itu apa? Ingin dipuji sebagai orang yang tawakal, ingin disebut zuhud, ingin dianggap wali. Padahal hakikatnya adalah menghindari kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab duniawinya. Seorang sufi sejati, ya, justru mendidik manusia menjadi paling bertanggung jawab, ya, bukan paling melarikan diri, ya. Para sufi besar di dalam Islam ini adalah orang yang paling keras bekerja, paling mandiri, paling tidak mau beban, tidak mau jadi beban bagi orang lain. Contohnya Imam Abu Hanifah, beliau seorang imam mazhab, ilmunya pokoknya tinggi sekali, tapi seorang pedagang kain. Beliau kan berdagang dengan jujur, bahkan sering mengembalikan keuntungan kalau ada cacat di barang dagangannya. Jadi ilmu beliau itu tidak menghalangi usahanya, dan usaha beliau pun tidak merusak keikhlasan. Lalu ada Imam Junaidi al-Baghdadi, ya. Ini beliau punya toko pemotong kaca, ya. Beliau itu melayani pelanggan dengan tangannya sendiri. Coba bayangkan, seorang wali, ya, wali besar, guru para sufi, ya, itu masih mengerjakan alat-alat, ya, lalu melayani pelanggan seperti itu. Banyak contoh yang lainnya. Siri Asqoti, ya, contohnya. Beliau saudagar bangunan. Imam Al-Qusairi, ya, juga bekerja juga sama. Banyak sekali contohnya. Mereka semua memahami satu hal, bahwa dunia bukanlah musuh tasawuf. Yang menjadi musuh adalah ketergantungan hati kepada dunia. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya itu mengatakan bahwa zuhud bukan berarti meninggalkan harta, tapi mengeluarkan dunia dari hati. Jadi seseorang itu bisa memiliki dunia di tangannya, tapi hatinya tetap bersama Allah. Nah, ini mindset sufi yang betul, itu yang benar itu seperti ini. Bekerja di dunia, tapi hidup di hadirat Allah. Karena itu bekerja di dalam Islam itu bukanlah sebuah aktivitas netral, bukan. Tapi ia bisa bernilai ibadah,
ya, bahkan bernilai jihad jika niatnya benar. Nabi Muhammad bersabda, tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik daripada hasil kerja tangannya sendiri. Jadi hadis ini menunjukkan tentang kemuliaan bekerja. Cukuplah seseorang berdosa jika ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Artinya apa? Malas bekerja sampai keluarganya terlantar, itu bukan sifat seorang muslim, bukan sifat spiritual, tapi itu adalah sebuah dosa. Bahkan Rasulullah melarang umatnya menjadi beban orang lain. Dalam riwayat lain diceritakan ya, Nabi itu melihat seorang pemuda yang sedang bekerja di ladang. Lalu para sahabat berkata, seandainya tenaganya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, maka Nabi kemudian menjawab, jika ia bekerja untuk mencukupi dirinya dan keluarganya, maka dia berada di jalan Allah. Nah, ini Rasulullah melakukan sebuah revolusi, ya, bagaimana cara pandang Islam. Jadi mencari nafkah yang halal, ya, asalkan niatnya benar, maka dia setara dengan jihad. Maka seorang ayah yang berangkat kerja pagi hari dengan niat menjaga kehormatan keluarganya, lalu seorang ibu yang bekerja atau berusaha demi pendidikan anak-anaknya, atau seorang pedagang yang jujur, atau seorang buruh yang amanah, mereka semua bisa berada dalam nilai jihad kalau hatinya lurus. Jadi para sufi, Bapak Ibu sekalian, memahami bahwa ladang jihad terbesar adalah melawan malas, melawan ego, dan melawan ketergantungan kepada selain Allah. Jadi kerja dalam pandangan sufi itu bukan hanya menghasilkan uang, tapi juga mendidik jiwa, melatih sabar, melatih tawadu, menghancurkan rasa ingin dilayani, lalu mengikis ego ingin dihormati. Nah, karena itu Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa pekerjaan yang halal bisa menjadi sarana tazkiyatun nafs kalau dijalani dengan kesadaran rohani. Jadi tasawuf itu tidak mengajarkan kabur dari kehidupan, berdiam diri di tengah hutan, di dalam gua, bukan seperti itu. Tapi hadir sepenuhnya dengan kehidupan, dengan kesadaran ilahi. Jadi orang-orang yang benar-benar mengenal Allah itu tidak takut bekerja keras. Karena ia tahu rezekinya dia tidak di tangan manusia. Maka ia juga tidak malas karena dia tahu. Karena waktu itu adalah amanah yang dititipkan kepada dia. Maka dia gunakan dengan sebaik-baiknya bekerja. Allah berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah karunia Allah. Jadi perintah zikir dan perintah bekerja ini datang dalam satu rangkaian ayat ini. Ini menunjukkan adanya sebuah keseimbangan yang sempurna antara langit dan bumi, antara zikir dan bekerja, antara dunia dan akhirat. Jadi mindset seorang sufi yang sejati itu adalah bekerja seolah-olah semua itu tergantung usahamu, dan bertawakallah seolah-olah semua tergantung Allah. Jadi bukan memilih salah satu, tetapi menyatukan keduanya. Nah, ini jika umat Islam memahami ini, maka tidak akan ada kemiskinan.
yang diwariskan atas nama tawakal. Tidak akan ada kemalasan yang diselimuti jubah zuhud, dan tidak ada lagi spiritualis yang menjauhkan manusia dari tanggung jawabnya. Para wali Allah justru adalah manusia yang paling bermanfaat, yang paling mandiri, yang paling kuat, ya, menanggung amanah kehidupan. Karena itu di dalam jalan sufi, keringat itu adalah zikir, usaha adalah ibadah, dan kerja yang halal adalah jihad yang sunyi. Tidak terdengar takbirnya, tapi dicatat pahalanya oleh Allah dengan sempurna. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sampai sekarang masih mensinkronkan antara zikirnya dengan usahanya, maka Anda telah menjadi seorang sufi yang sejati. Kalau kata pengen apa? Nyumput di nucaang, sembunyi di keramaian. Inilah seorang sufi sejati. Bagaimana seorang sufi itu tetap berkarya, tetapi dalam kolbunya tetap berzikir, berasik masuk dengan Tuhannya. Semoga kita semua dimampukan, ya, untuk menjadi seorang sufi sejati seperti ini. Semoga kita semua dimampukan untuk mencontoh guru-guru kita, ya, yang bisa mensinkronkan, menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, bisa menyeimbangkan, mensinkronkan antara zikir dengan usahanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.